Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal Bahaya Limbah Masker pada Lingkungan yang beranggotakan saya, Berliana Kolboro Makhori, dan rekan saya, Ismauli Anastasia Silalahi. Di sini kami akan menjelaskan jurnal kami. Yang pertama yaitu abstrak yang akan dijelaskan oleh Rismauli. Rismauli, dipersilahkan. Terima kasih, Beriana, atas waktunya. Saya akan menjelaskan di sini abstrak. Masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung atau ke mulut kita atau sebaliknya. Agar droplet kita tidak mengenai orang lain karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus. Terdapat 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutuskan penyebaran virus yang diserahkan virus corona, antara lain masker kain, masker bedah, atau masker N95. Kata kunci, limbah masker, bahaya limbah masker terhadap lingkungan, dan cara pengelolaan limbah masker. Latar belakang jurnal ini yang pertama, seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar kita dan mereka tidak tahu atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus. Terdapat 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutus penyebaran virus corona. Antara lain yang pertama, masker kain. Sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat disarankan untuk memakai masker kain ketika harus berpergian keluar rumah. Misalnya saat harus bekerja atau membeli kebutuhan bulanan. Yang kedua, masker bedah. Jenis masker sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Jika sedang sakit, Anda lebih disarankan menggunakan masker dengan ketiga fungsi tersebut karena efektif dalam mencegah penyebaran virus menular, seperti infeksi virus corona. Meski efektif untuk menghadang virus corona karena stoknya yang makin menipis, saat ini masker bedah lebih diutamakan untuk melindungi tenaga medis yang bekerja di pelayanan kesehatan. Yang ketiga, masker N95. Masker N95 juga efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tetapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus, walaupun daya lindung lebih baik. Masker N95 tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Hal ini disebabkan desainnya yang membuat orang yang memakai sulit bernafas, gerah, dan tidak betah memakainya dalam jangka waktu yang agak lama. Masker ini diutamakan untuk digunakan untuk petugas medis yang memang kontak secara langsung dengan menderita COVID-19. Semisal dokter dan perawat yang bekerja di ruang isolasi khusus COVID-19 atau IGD. Tujuan dari dibentuknya jurnal ini, penulis memiliki keinginan dan tujuan agar masyarakat tahu apa itu limbah masker, bahaya dalam limbah masker sangat beragam. Dan penulis ingin agar pembaca bisa mengetahui cara mengelola limbah masker yang tepat serta apa saja jenis-jenis masker yang digunakan dan dikelola dengan baik agar tidak mencemarkan lingkungan. Serta dari rumusan masalah di bawah ini kita dapat mengetahui seberapa bahaya limbah masker bagi lingkungan. Untuk masalah yang kita angkat dalam jurnal ini akan dijelaskan oleh Rismauli. Pada Rismauli, saya persilahkan. Penulis mengangkat 3 masalah di dalam jurnal ini, yaitu bahaya limbah masker, yang kedua dampak limbah masker terhadap lingkungan, dan yang ketiga cara pengelolaan limbah masker yang benar. Dan dalam pembahasan bahaya limbah masker, berdasarkan data LPI, jumlah timbul limbah bahaya dan beracun di Indonesia termasuk masker dan alat pelindung diri mencapai
1.662,75 ton selama masa pandemi, yakni selama bulan Maret hingga September 2020. Di ibu kota DKI Jakarta, terdapat lebih dari 1.500 kg limbah masker sekali pakai di rumah tangga sejak awal pandemi pada bulan April 2020 lalu. Bayangkan berapa limbah masker yang timbul dari sebuah masker medis sekali pakai yang berat satuannya hanya sekitar 0,008 kg. Yang kedua, dampak limbah masker terhadap lingkungan. Masker medis atau masker sekali pakai utamanya terbentuk dari polypropylene alias salah satu jenis plastik. Selain partikel masker yang terdapat dari 3 lapis ini menjadi pilihan banyak orang karena memiliki penyaringan bakteri dan memiliki kemampuan meloloskan udara yang lebih baik. Plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Limbah masker yang masih utuh dan berkeliaran di lingkungan karena tidak ditangani dengan baik dapat terbawa ke sungai dan laut, serta penyebab pencemaran air. Masker sekali pakai ini bahkan mengembangkan seperti ubur-ubur. Selain itu, masker bekas pakai juga dapat menjerat hewan, bahkan menyebabkan kematian bagi mereka. Ada pula kasus di mana hewan mengira bahwa masker bekas pakai tersebut sebagai makanannya. Apabila tidak mati karena tersedak, masker yang lolos akan memenuhi perut mereka, mengurangi asupan makan, menyebabkan hewan kelaparan dan akhirnya mati. Dan yang ketiga, cara pengolahan limbah masker yang benar. Kementerian Kesehatan memberikan 5 langkah untuk mengelola limbah masker medis bekas pakai sebelum dibuang. Pertama, kumpulkan masker bekas pakai. Kemudian ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mengelola limbah masker medis, yakni dengan cara disinfeksi dan ubah bentuk. Apabila ingin disinfeksi, caranya dengan merendam masker yang telah digunakan pada larutan disinfektan, kalori, atau pemutih. Namun, apabila ingin merubah bentuk, terlebih dahulu mengumpulkan masker bekas ke dalam wadah plastik yang aman untuk masker individu. Rusak talinya dan robek bagian tengah masker sehingga tidak bisa digunakan ulang. Selanjutnya, masker bisa dibuang ke tempat sampah domestik. Hal yang penting dalam saat menangani limbah ini harus mengutamakan keselamatan dalam pemakaian masker, sarung tangan, dan cuci tangan dengan sabun. Baik, untuk bagian penutup akan saya jelaskan. Penggunaan masker medis di satu sisi mendatangkan manfaat yang cukup besar, namun di sisi lain, karena sifatnya yang kurang baik terhadap lingkungan dan juga sulit diuraikan oleh lingkungan, maka limbah masker medis akan menimbulkan masalah baru. Namun demikian keberadaannya tidak terlepas dari kehidupan manusia, sehingga manusia perlu mengantisipasi pembuangan limbah masker medis dengan benar, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah masker jika dikelola dengan baik, yaitu memakai konsep yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan, akan mengurangi limbah dan menciptakan lingkungan yang bersih dari pencemaran. Dengan demikian, peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan membuat kesehatan dan lingkungan terjaga dengan baik. Cara lain dalam rangka mengurangi keberadaan yang pertama, bisa menghindari penggunaan masker sekali pakai, gunakan reusable mask atau masker kain yang sesuai dengan ketentuan, yakni minimal terdiri dari 2 lapis. Di sisi lain, masker kain juga punya desain yang lebih beragam dan menjadi bagian dari fashion di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk merawat masker kainmu dengan baik agar tidak digunakan berulang kali untuk waktu yang lama. Limbah masker sekali pakai tidak akan timbul apabila kamu tidak memakainya. Caranya tentu saja dengan tidak keluar rumah apabila tidak diperlukan.
Namun, jika kamu memang harus keluar rumah dan mengenakan masker sekali pakai, jangan lupa untuk memotong tali masker serta merusak masker tersebut sebelum membuangnya ke tempat sampah. Hal ini untuk membantu mencegah hewan-hewan terjerat tali masker apabila masker tidak dikelola dengan baik sampai ke laut. Untuk daftar pustaka, kami mengambil dari website yaitu amari.itb.ac.id dan covidcare.id dan terakhir indonesiabaik.id. Terima kasih, sekian yang bisa kami jelaskan tentang jurnal masker ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.